Jadi gini ya Mbak, sesuai dengan janji Presiden Republik Indonesia yang saat itu disampaikan pada saat peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024, ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru ya, kesejahteraan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Nah, pada saat itu kita mengetahui ya bahwa banyak guru-guru kita yang menjalankan tugasnya di lapangan, di kelas dengan penuh dedikasi yang sangat luar biasa, bahkan mengabdi di tengah keterbatasan. Jadi segala keterbatasan mereka terus mengabdi dengan tidak kenal lelah ya, sehingga pemerintah atau negara tidak boleh abai dengan kesejahteraan mereka untuk mendukung pengabdian yang sudah dilakukan selama ini. Itulah mengapa pada bulan Maret tahun 2025 Kemendikbudristek meluncurkan mekanisme transfer langsung ke rekening guru, yang mana ini merubah mekanisme yang sudah lama dilakukan ya sejak tahun 2010 hingga tahun 2024, yang mana saat itu tunjangan guru ditransfer ke rekening daerah atau disebut dengan RKUD. Setelah itu baru ditransfer ke rekening guru 3 bulan sekali. Nah, itu yang perubahan yang nyata ya yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2025. Nah, dengan mekanisme baru ini banyak sekali birokrasi yang dipangkas, waktu lebih singkat, guru bisa langsung menerima uangnya di rekeningnya dan dia bisa langsung mendapatkan informasi langsung kapan uangnya sudah masuk. Nah, ini tentu terobosan yang sangat luar biasa, yang mana penyaluran tunjangan itu menjadi lebih akuntabel, transparan, dan tentu lebih cepat. Nah, kemudian itu pun belum berhenti sampai di situ Mbak ya. Tahun 2026 karena kita evaluasi ya selama 1 tahun, ternyata masih banyak tuntutan ya dari guru bagaimana jika dia bisa mendapatkan tunjangannya per bulan. Sehingga pada tahun 2026 untuk memberikan kepastian kepada guru mendapatkan haknya lebih cepat dan meningkatkan kesejahteraan guru, maka penyaluran tunjangan yang semula 3 bulan kemudian dirubah menjadi 1 bulan sekali. Dan ini kabar gembira sekali Mbak, karena banyak sekali guru yang langsung menghubungi saya. Betul, terima kasih, saya sudah dapat uang. Bahkan di Januari ya, Januari mereka sudah ada yang mendapatkan kabar gembira tersebut dan langsung dibuktikan ya di ATM-nya uangnya sudah masuk. Nah, bulan Januari kemarin kami sudah menyalurkan kepada 1,29 juta guru dengan anggaran yang cukup besar Mbak, 5,26 triliun. Namun kami tetap menyadari ya bahwa ini semua membutuhkan waktu dan terus berproses. Kami terus melakukan perbaikan-perbaikan dan kita berbicara ya tentang sistem secara nasional yang melibatkan jumlah guru yang sangat besar, data guru dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi itulah semua itu kita terus lakukan perbaikan dan alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat hingga saat ini. Luar biasa. Jadi yang mungkin awal-awal tuh nunggunya 3 bulan lama, akhirnya sebulan sekali ya. Iya. Jadi berasa gitu loh Bu. Betul. Kerjanya. Dia bisa merencanakan nih keuangannya akan seperti apa. Iya. Tapi kalau untuk capaian TPG, TKG dan tambahan penghasilan bagi guru ASN di tahun 2025, kemudian apa targetnya sih Bu? Ini target realistis tentunya ya untuk 2026 agar lebih banyak guru ini yang juga akhirnya merasakan manfaatnya begitu. Iya. Jadi kami itu harapannya ya semua guru yang berhak mendapatkan haknya tepat waktu ya. Secara nasional penyaluran tunjangan ASN tahun 2025 ini sudah mencapai angka yang sangat mengembirakan. Jadi kalau dilihat persentase gitu ya Mbak, itu sudah 99,93%, itu angka yang sangat luar biasa. Kalau kita rinci dari berbagai macam tunjangan tersebut ya, untuk TPG sudah tersalur 67,28 triliun kepada 1,48 juta guru. Sedangkan untuk TKG sudah tersalur 2,27 triliun kepada 57.683 guru, dan untuk dana tambahan penghasilan atau sering kita sebut dengan tamsil itu sudah tersalur 470 miliar 45 juta kepada 191.200 guru yang memang berhak untuk mendapatkan. Nah, ini sama ya dengan yang tadi saya sampaikan di awal, ini merupakan prestasi baru ya bagi proses pelaksanaan pencairan tunjangan profesi guru ASN dari tahun-tahun sebelumnya, dan tentu ini menjadi dorongan semangat untuk dapat lebih baik lagi dalam melayani para guru dalam melaksanakan proses pencairan tunjangan
profesi guru maupun tunjangan-tunjangan guru yang lain di tahun 2026. Dan Baik. seterusnya tentunya. Luar biasa. Oke, nah sekarang kita akan bahas ke guru non ASN dulu ini Bu. Ini pemerintah kan menaikkan insentif ya dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 dan ini per bulan ya mulai 2026. Dan ini ada target juga nih untuk penerima sekitar 377.000 sampai 798.000 guru nih mendapatkan kenaikan tunjangan seperti ini. Nah, ini apa yang menjadi alasan kenaikan ini Bu? Dan bagaimana ini tentunya bisa mendukung profesionalisme mereka? Ya, jadi gini Mbak Sheila, kalau kita tahu ya di sistem kita itu guru itu bukan hanya ASN yang berkontribusi untuk pendidikan bermutu di seluruh Indonesia, itu juga ada non ASN. Nah, kenaikan insentif yang sudah dilakukan itu sebenarnya bentuk perhatian kita, kepedulian dan komitmen terutama ya, komitmen dari Bapak Presiden melalui Kemendikbudrismen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi bukan hanya ASN saja yang kita pikirkan, non ASN pun seluruh Indonesia juga menjadi perhatian kami. Inilah maksud daripada kenaikan ini Mbak, bentuk komitmen kita untuk kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Tahun 2026 ini kami juga menargetkan untuk penerima bantuan insentif untuk 377.000 guru atau dengan anggaran yang sudah dianggarkan atau direncanakan sebesar 1,8 triliun, itu yang dapat kita salurkan. Nah, angka ini mengalami kenaikan Mbak dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana kalau tahun sebelumnya anggaran untuk tunjangan ini hanya sebesar 77 miliar. Ini berubah meningkat menjadi 1,8 triliun. Wow. Jadi angka peningkatan yang sangat luar biasa besar. Dan dari sisi profesionalisme tentu kami juga mengharapkan insentif yang sudah disalurkan ini tidak hanya digunakan oleh ibu dan bapak guru untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga dapat membuka ruang bagi guru agar dapat mengembangkan kompetensi berkelanjutan secara mandiri. Mantap. Jadi kan kalau kita lihat ya, guru kan dibilang pahlawan tanpa tanda jasa. Harusnya memang ada jasanya ya Bu ya, karena luar biasa sekali mencerdaskan anak bangsa, dan guru ini di Indonesia kan banyak sekali begitu. Nah, kalau kita lihat tantangan nyatanya deh di daerah 3T misalnya, ini kan akses dan infrastrukturnya terbatas. Nah, untuk memastikan tunjangan maupun insentif bagi guru ASN maupun non ASN ini, ada strategi khusus nggak sih Bu untuk daerah 3T supaya lebih banyak guru ini yang juga merasakan manfaatnya dan terjangkau begitu? Iya, benar sekali apa yang sampaikan Mbak Sheila tadi, bahwa tantangan untuk daerah 3T itu sangat besar. Jadi kami memahami ya bahwa kebijakan kesejahteraan tidak boleh berhenti pada skema nasional yang seragam. Karena negara kita dari Aceh sampai Papua, Miangas sampai Rote itu sangat sekali berbeda, bervariasi. Nah, kondisi-kondisi yang semacam ini, seperti kondisi yang guru yang berada di daerah 3T, itu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Tantangannya tantangan geografis dan tantangan-tantangan yang lain. Nah, baik dari segi ya tadi ya geografis salah satunya, ada juga transportasi, infrastruktur yang belum memadai, keamanan untuk daerah-daerah yang penuh konflik, hingga jumlah murid yang tidak selalu ideal dalam memenuhi beban kerja sesuai standar. Jadi karena untuk menerima tunjangan kan ada aturan ya tentang beban kerja. Jadi untuk daerah 3T pendekatannya tentu beda ya. Harus sifatnya itu afirmatif gitu Mbak. Yang mana di sini lebih afirmatif, adaptif, dan berbasis realitas di lapangan. Jadi kami tidak menutup mata dengan berbagai macam tantangan tersebut. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, guru yang bertugas pada daerah khusus itu mendapatkan afirmasi dalam pemenuhan beban kerja sebagai salah satu syarat untuk menerima tunjangan. Namun, sekali lagi meskipun ada afirmasi, kewajiban keaktifan kegiatan tatap muka atau dalam kegiatan belajar mengajar dan pemutakhiran Dapodik harus terus dilakukan agar guru tadi dapat terupdate datanya. Jadi ini tentu kewajiban guru atau sekolah ya untuk terus melakukan pemutakhiran. Kami juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian ibu dan bapak guru terhadap data Dapodiknya, sehingga tetap aktif dan dapat dilakukan verifikasi. Tanpa updating data, tentu verifikasinya akan mengalami gangguan atau kendala. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berupaya ya, agar sekolah-sekolah di daerah 3T dapat memiliki akses internet yang layak, yang baik, yang memadai, baik melalui dana BOS-nya maupun sinergi dengan kementerian lembaga terkait. Oh ya, selain itu juga Mbak, di daerah 3T juga masih banyak loh guru-guru yang belum
belum S1 D4. Oh, Jadi kalau di oke. syarat guru itu di Undang-Undang Guru Dosen kan S1 D4, Mbak. Nah, terhadap guru-guru tersebut, Mbak, itu juga ada skema yang mana Kemendikbudristek juga sedang melakukan bantuan peningkatan kualifikasi S1 D4. Artinya pengalaman mengajar Bapak Ibu guru itu diakui sebagai beban belajar.